Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kali ini saya akan membagikan video tentang pijat urut, keluhan kaki yang sangat pegal sekali ya teman-teman. Dan dijamin langsung enak, langsung enteng. Tapi sebelum kita simak, silahkan like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video dari saya. Mari kita simak videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya memijat pasien yang keluhannya di kaki ya teman-teman. Nah, keluhannya di kaki yang rasanya katanya capek banget, rasanya seperti itu ya teman-teman ya. Karena pasien saya ini sering berpergian jauh ya, naik kendaraan motor, sering keluar kota, dan dia juga katanya barusan pulang kerja itu kehujanan ya teman-teman ya. Nah, keluhan pasien saya ini ada di kaki ya. Jadi saya dahulukan, saya utamakan di kaki ya teman-teman ya. Kalau saya dalam memijat urut itu selalu bertanya ya pasien apa keluhannya ya, seperti itu ya. Jadi nanti pasien menerangkan, menjelaskan kepada saya keluhannya di sini ya, di kaki atau badan gitu. Jadi kalau keluhannya di kaki ya saya utamakan kaki ya, utamakan kaki. Dan di sini saya terapi pijat urut ya, saya memijat urut pasien saya untuk mengobati ya, atau mengurangi rasa sakit, rasa pegal yang ada di kaki ini. Itu rasanya seperti sampai ngenyut ya, kata pasien saya itu sampai ngenyut sekali. Nah, dan di sini saya tidak hanya mengurut aja ya teman-teman, tidak hanya mengurut aja, karena nanti akan dibantu dengan bekam ya, dibantu dengan bekam, yaitu cuman kop angin saja teman-teman ya, untuk menarik urat-uratnya dan mengendurkan urat-urat yang ada di kaki, yang hasilnya begitu selesai terapi pasien akan merasakan bahwa kakinya lebih enak banget ya, lebih enak. Ya intinya bisa dikatakan keluhannya sudah hilang ya, keluhannya sudah sembuh ya teman-teman ya. Memang sangat mujarab sekali ya apabila keluhan di kaki terus kita pijat urut dan dicampur dengan ditarik sama bekam ya. Tapi bekamnya bukan bekam basah di sini ya, ini bekam angin aja untuk menarik urat-urat yang kaku ya. Karena apabila kaki ini capek, itu tandanya urat-urat yang ada di kaki atau otot-otot yang ada di kaki ini kaku ya teman-teman. Dan tugas seorang tukang urut untuk mengendurkan urat-uratnya itu ya. Di samping itu memang kalau urat-uratnya sudah kendor, itu akan melancarkan peredaran darahnya ya teman-teman. Dan kaki terasa enteng. Karena apa ya, namanya kita orang hidup ya, kaki itu sangat dominan sekali, dia menumpu, kedua kaki itu menumpu berat seluruh badan ya. Jadi tumpuannya ada di kaki. Kalau kaki ini capek ya, badan juga menjadi tidak enak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat cara memijat urut saya di sini. Teman-teman boleh belajar di sini ya, dengan cara saya seperti itu. Dengan sering melihat video saya, teman-teman kalau memang niat belajar urut ya pasti bisa. Dan di sini sengaja saya durasikan panjang ya teman-teman, durasikan panjang, jadi full body ya kelihatannya. Karena apa, di sini ya banyak yang meminta
tidak apa-apa walaupun panjang ya, durasinya panjang itu tidak apa-apa, dan memang harus panjang karena kita mengunggah video tentang urut ini itu ya katanya jangan setengah-setengah ya, kalau bisa full durasi ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di situ saya mengurut di bagian paha luar ya itu teman-teman, paha luar. Nah itu yang namanya capek itu pokoknya semua urat, semua otot di kaki ini kalau dipegang ya sakit semua ya teman-teman. Kalau dipegang rasanya sakit, tapi di awal aja ya, di bagian paha bagian luar, bagian dalam atau bagian tengah ya itu pasti capek. Apalagi yang paling terasa biasanya itu dari lutut sampai ke betis ya teman-teman, kalau kita terlalu capek ya. Jadi kalau terlalu capek, betisnya capek, terus tulang depan di bagian kaki ini juga ada sedikit ya, yang tidak bertulang itu ada seperti dagingnya sampai ke bawah itu, rasanya ya sakit ya teman-teman ya, rasanya sakit. Nah itu di situ itu pegal sekali ya teman-teman, di situ pegal sekali. Kalau kita lagi ada keluhan di kaki itu, titik-titik pegal itu ada di paha bagian dalam sampai lutut, terus ada di paha bagian luar sampai lutut, dan juga di betis ya, di betis teman-teman. Kadang kalau kita sering pakai sepatu juga bagian telapak kaki ini rasanya kalau terlalu lama kita pakai sepatu rasanya ya panas ya teman-teman ya, karena dengan kita pakai sepatu itu kurang lancar ya darahnya. Apalagi kalau sepatu itu terbuat dari kulit ya. Kalau sepatu kain yang dia bisa menyerap udara, karena sekarang musimnya sepatu kain ya yang bisa menyerap udara. Nah itu tidak terlalu panas. Tapi kalau sepatunya dari kulit itu kalau terlalu lama pakai sepatu ya panas ya teman-teman. Nah itu di situ itu urat penting sekali tuh teman ya, dari sisi paha luar sampai ke pantat, pinggir pantatnya. Nah itu teman-teman seperti melihat tangan saya mengurut bagian tengah ya, padahal itu yang bermain di situ adalah jempol saya ya. Pakai sisi jempol itu menaik-naikkan urat yang ada di paha bagian luar ya teman-teman ya. Jadi kita selalu berulang ya, gerakan selalu berulang, yang durasi kita atur ya teman-teman ya, durasinya kita atur, dan kita ulang lagi di bagian dalam paha dalam ya. Itu kalau pertama kita urut sakit nih itu teman-teman, paha dalam sampai ke pinggir betis ya, pinggir betisnya, tengah betisnya jangan lupa. Dan kalau di bagian tengah betis teman-teman jangan hanya memakai tengah jempol ya, menekan ke bawah. Usahakan kalau bisa pakai pinggir sisi jari telunjuk atau pinggir sisi jari jempol ya teman-teman ya. Nah di situ teman-teman yang paling pegel kalau orang capek kaki ya, itu yang paling sakit itu di paha bagian dalam, di bawah pas di lututnya itu, posisinya di samping lutut ya teman-teman ya. Di situ kalau kita urut pertama itu rasanya panas ya teman-teman, rasanya seperti ada apanya gitu, agak panas gitu ya. Tapi lama-lama begitu kita urut, kita konsisten urut ya, lama-lama akan hilang ya rasa sakit. Dan itu memang sudah menjadi tugasnya seorang terapis urut atau tukang urut, itu tugasnya menghilangkan rasa sakit yang ada di bagian tubuh pasien ya teman-teman ya. Itu akan hilang rasa sakitnya, dan rasa pegalnya pun akan hilang, akan sembuh kalau kita melakukan secara kontinu ya.
berulang-ulang seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya juga merefleksi kaki ya teman-teman, merefleksi kaki, karena yang namanya kaki dari paha misalnya sampai betis itu pegel, kaki juga telapaknya itu perlu diurut ya teman-teman, karena di situ ada pembuluh balik vena jantungnya ya teman-teman. Ada pembuluh balik vena jantung yang itu kalau di kaki itu terletak ada di jari-jari kaki ya. Dan untuk kaki ini itu memang semua saraf organ tubuh dari otak sampai ke ujung kaki itu semua sarafnya ada di kaki ya teman-teman ya. Semua sarafnya ada di kaki. Nah, saya memijit jari-jari kaki itu teman-teman ya. Jari-jari kaki ini penting banget. Karena apa? Karena pembuluh vena balik itu ada kalau di kaki itu ada di jari-jari kaki ya teman-teman ya. Sentral darah itu ada di jantung, dan kita harus melancarkan vena balik di kaki ya. Karena dari jantung darah itu turun ke bawah, turun ke kaki, dan sirkulasinya vena baliknya atau pembuluh balik jantung itu berada di jari-jari kaki ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman perlu tahu ya, untuk di jari-jari kaki ini sangat penting sekali teman-teman. Jari-jari kaki, jari-jari tangan seperti itu, di situ ada vena baliknya ya, di jari-jari tangan juga, di jari-jari kaki. Dan kalau atas vena balik atau pembuluh balik jantung itu berada di bagian otak ya. Dan apabila teman-teman menemui atau melihat tetangga kita atau ada keluarga kita ya, intinya jangan sampai ya ini hanya sekedar contoh tapi sudah menjadi realita umum, masyarakat umum ya, bukan hal yang tidak lazim lagi, ini sudah umum ya. Itu misalnya tahu-tahu orang itu terserang penyakit stroke ya teman-teman. Jadi untuk penanganan pertama, teman-teman itu harus menusuk nih ya teman-teman, menusuk di bagian semua jari ya, semua jari di tengah-tengah jari ini, tapi di bawah kuku ya, jangan di kukunya. Kita keluarkan darahnya. Itu kalau untuk penanganan pertama stroke ya. Dengan kita melakukan seperti itu otomatis bisa menolong ya orang yang terkena stroke tadi ya teman-teman. Karena logikanya apa? Logikanya kalau stroke itu pembuluh baliknya itu tersumbat ya, tersumbatnya di otak ya teman-teman. Dan otak kalau di posisinya di telapak kaki atau refleksi di telapak kaki, itu saraf otak itu ada di setiap ujung ya, setiap ujung. Pokoknya yang paling ujung dia ada di bawah kuku ya, kalau punya kuku. Di situ letak vena baliknya, dan kita harus berani ya teman-teman, kita harus berani menusuk satu persatu ya teman-teman, menusuk satu persatu di jari-jari kakinya itu kita keluarkan darah ya, jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Jadi kita keluarkan darah karena tujuannya apa? Biar vena baliknya itu lancar. Nah kalau di bagian otak itu ada di jari-jari kaki ya, jadi kita tusuk aja. Misalnya teman-teman tidak punya jarum ya, boleh pakai jarum apa aja teman-teman ya, boleh pakai jarum apa aja yang intinya untuk mengeluarkan darah ya, jarum apa aja untuk mengeluarkan darah. Nah kalau kita mau menusuk, kalau ada alkohol ya jarum dielap dulu dengan alkohol, disterilkan. Atau kalau tidak ada alkohol, jarum kita bakar ya, kita panaskan. Nah setelah panaskan nanti ya, setelah dingin jarumnya, setelah dingin itu langsung untuk menusuki ya, menusuk kaki ya. Karena khasiatnya memang luar biasa.
kalau di saat ada keluarga, tetangga atau saudara yang terkena penyakit stroke, itu ya kita harus berani. Kita tidak boleh terlalu panik ya. Ya namanya manusia hidup itu pasti panik, tapi kita tidak boleh terlalu panik. Kita berpikir melakukan hal yang bagaimana untuk membuat stroke yang menyerang tiba-tiba ini lekas hilang ya. Dan kalau baru awal itu penanganannya sangat mudah ya teman-teman. Penanganannya sangat mudah, hanya dengan menusuk di jari-jari kaki, kita buangin darahnya ya teman-teman. Itu akan membuat pasien tidak jadi stroke ya teman-teman. Dan hanya hitungan beberapa jam, mungkin 4 sampai 5 atau sampai 6 jam, 4 sampai 6 jam itu pasien bisa dikatakan normal gitu loh teman-teman. Kalau kita panik terus kita ketakutan yang luar biasa, ujung-ujungnya ya karena kita tidak percaya dengan kekuasaan Sang Pencipta, akhirnya dibawa ke medis yang bukannya sembuh ya medis ya teman-teman ya. Bukannya sembuh, itu akan memperparah karena si pasien tadi akhirnya mengkonsumsi obat yang macam-macam ya teman-teman. Konsumsi obat yang produknya dari farmasi yang ada efek sampingnya, seperti itu ya. Ada efek sampingnya karena pemakaian jangka panjang untuk obat medis itu akan merusak ginjal dan hati ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apapun kalau menemui keluarga atau saudara atau tetangga yang tahu-tahu terserang penyakit apapun, kita tidak perlu terlalu panik ya. Kita berpikirnya pokoknya intinya tidak terlalu panik ya. Jadi kalau kita tidak panik, kita akan mendapat ide-ide atau masukan-masukan dari tetangga, cara pengobatannya seperti ini, seperti itu. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Dikasih tahu para tetangga yang sebenarnya memang obat ini mudah, hanya dibutuhkan suatu keyakinan. Apa yang dikonsumsi kita ini memang benar-benar akan menyembuhkan ya teman-teman. Lihat di sini saya juga mengulang nih untuk gerakan urutnya. Saya mengulang di bagian kaki, saya berulang-ulang terus ya, dari paha, betis sampai ke telapak, nanti dari betis, paha ke telapak, seperti itu ya teman-teman ya. Nah saya selalu mengulang dari paha, betis, terus telapak kaki, seperti itu. Nah karena apa? Tujuannya untuk mengendurkan otot-otot yang tegang atau urat-urat yang tegang ya teman-teman ya, agar keluhan dari pasien yang kita terapi ini akan hilang ya, atau akan sembuh ya keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien yang kita terapi ya teman-teman ya. Nah saya selalu mengulang tuh ya teman-teman, selalu mengulang telapak kaki saya ya teman-teman, telapak kaki pasien yang saya terapi ya. Saya hanya menggunakan siku-siku jari dengan posisi tangan menggenggam ya. Nah paling tidak teman-teman di sini ngaturnya durasi ya. Durasinya itu kalau keluhan di kaki ya paling tidak 20 menit sampai ke 30 menit itu satu kaki ya, kalau pengen menghasilkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Nah di sini saya sudah siapkan nih alat bekam untuk membekam di bagian kaki pasien yang saya urut ya, karena dia mempunyai keluhan itu ada di kaki ya. Katanya semua kaki ini rasanya
ngenyut sekali ya teman-teman, capean, apalagi ditambah kehujanan ya teman-teman. Jadi untuk melemaskan semuanya, kalau hanya pijat urut ini agak lama ya teman-teman, makanya kita bantu dengan alat bekam, kita kop. Nah teman-teman bisa lihat kita kop di situ ya, itu hanya kop angin aja ya, bekam kering kalau namanya orang ya. Nah kita tempel di paha ini 2 kaping, di betis ya 2 kaping, jadi 4 kaping menempel di kaki ya. Sambil menunggu hasilnya, saya memijit kaki sebelah kiri di sini ya teman-teman, kaki sebelah kiri pasien saya ya teman-teman, sambil menunggu kaping-kaping bekam. Dan di sini hanya bekam itu bekam kering ya, karena keluhannya cuman kaki ini terasa pegal-pegal ya teman-teman ya. Jadi fungsi kita kunci kaki pasien saya ini dengan kaping-kaping bekam itu untuk menarik urat-urat di kaki supaya kendur ya. Tapi memang kalau orang yang belum pernah merasakan, teman-teman belum pernah merasakan bekam di bagian kaki dengan ditempel 4 biji kaping bekam itu sangat luar biasa teman-teman, tidak akan tahan kadang kita kan. Tapi di sini teman-teman nggak perlu takut, karena apa? Karena semua itu awalnya saja yang sakit ya teman-teman, itu awalnya saja yang sakit, itu awal di saat menariknya ya, itu yang sakit di situ teman-teman ya. Tapi lama-lama akan hilang teman-teman ya, rasa sakit yang pertama ditarik ini, urat itu terasa tegang sekali ya. Kalau saya pasang kaping bekam di bagian kaki itu, apalagi kok sampai 4 biji, itu pasien itu tidak bisa jalan kemana-mana ya teman-teman, ditekuk nggak bisa ya, intinya hanya pasrah seperti itu ya. Tapi hasilnya luar biasa ya teman-teman, apalagi kalau dipasang 2 kaki ini dipasang semua, misalnya rumahnya kebakaran itu nggak bisa lari ya teman-teman. Tapi biasanya dari rasa takut yang luar biasa itu malah akan membuat sugesti menyembuhkan kita ya teman-teman, tanpa sadar ya, tanpa kita menyadari. Nah di sini saya membekam itu sangat lama ya teman-teman, lama karena memang keluhan pasien saya ini kan dari tadi dijelaskan keluhannya ya di kaki gitu ya, karena dia sering pergi ke luar kota hanya memakai sepeda motor. Ya wajar saja yang namanya di perjalanan ya teman-teman, yang namanya di perjalanan kita aktivitas, apalagi zaman sekarang ini zaman dimana-mana itu macet ya teman-teman, apalagi kalau sore ya, itu macetnya luar biasa di jalan-jalan itu. Jadi ya itu akan yang menimbulkan badan kita ini menjadi capek yang sangat luar biasa teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih di video saya mengelus, mengurut ya. Ngelusnya itu bukan ngelus yang tidak pakai tekanan, di sini pakai tekanan ya teman-teman ya. Itu pakai tekanan cara memijatnya itu ya teman-teman. Dan kita lakukan selalu berulang-ulang ya. Kita selalu berulang-ulang sampai kita pastikan rasa-rasa yang di bagian-bagian yang ada rasa sakitnya itu kita ulang lagi, itu sudah tidak sakit ya, karena kita melakukannya berulang-ulang. Kita tidak continue hanya di situ-situ aja ya, di saat yang sakitnya kita urutnya di situ aja, nggak pindah-pindah ya, itu malah akan menyiksa pasien ya. Boleh diurut tapi ya kita tinggal dulu sebentar dan nanti balik lagi, seperti itu ya teman-teman tekniknya. Kalau kita hanya satu
satu tempat, yaitu malah akan menyiksa si pasien ya. Jadi kalau saat ada keluhan di mana tempat yang sakit atau tempat yang pegal, ya kita memijat urutnya harus pakai irama ya teman-teman. Pakai irama itu maksudnya pakai cara penekanannya itu bertahap ya. Kalau pertama kita tidak menekan dengan tekanan yang kuat atau tekanan yang maksimal. Karena apa? Karena rasanya sakit. Tapi kalau sudah nanti berangsur-angsur sakitnya hilang, nah kita bisa pakai kekuatan yang keras ya, yang tekanannya keras. Jadi dengan tekanan keras tadi ya teman-teman, itu akan membantu ya. Maksudnya pertamanya pelan, yang kedua sedang, yang ketiga ini keras ya. Nah dengan keras ini si pasien sudah tidak merasakan sakit yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pertamanya ya kita pakai tekanan yang kecil aja ya, yang kedua itu pakai tekanan yang sedang, dan yang ketiga itu boleh kita kalau sudah pastikan semua yang rasa-rasa sakit yang ada di bagian kaki itu sudah tidak ada ya, kita akhirnya bisa menekan dengan tekanan keras. Tapi ya kalau untuk di kaki jangan terlalu keras. Kalau untuk di paha ya teman-teman, kalau untuk di paha di betis ini jangan terlalu keras ya kalau kita memijatnya atau mengurutnya. Karena apa? Kalau kita langsung pakai tekanan keras, biasanya besok paginya malah nggak bisa jalan ya teman-teman, nggak bisa jalan. Dan bisa normalnya setelah 3 atau 4 hari, biasanya seperti itu ya. 3 sampai 4 hari rasa jaremnya itu tidak hilang-hilang ya. Tapi setelah hilang 3 sampai 4 hari itu memang menjadi enteng ya teman-teman ya. Dan teman-teman ya diusahakan di sini ya, bukan kita mengajari atau apa ya. Jadi kita jangan terlalu keras pertamanya ya, jangan terlalu keras, kita biasa aja. Nanti kalau sudah semuanya kendur ya kita pakai tekanan yang keras, tapi kita sambil melihat reaksi si pasien ya. Reaksi si pasien kita lihat, dia ini kalau kita urut sakit pasti biasanya ada yang bergerak atau ada yang nahan-nahan seperti itu kelihatan ya teman-teman ya. Atau ototnya ditegangin karena sama pasien ya, ototnya ditegangin yang kita bisa merasakannya akhirnya ya. Oh ini ototnya ditegangin, berarti di sini yang sakit. Nah dengan itu kita akan tahu daerah sini sakit, dan tujuan seorang tukang urut ya menghilangkan apa yang dirasakan sakit itu tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, saya hanya melakukannya seperti itu ya, kadang naik kadang turun, seenaknya kita lah ya teman-teman. Tapi diusahakan walaupun gerakan tidak teratur, misalnya naik-naik aja atau turun-turun aja, itu sama saja ya teman-teman, sama saja. Karena fungsinya, tugasnya itu intinya hanya mengendurkan saraf-saraf yang tegang ya. Nah teman-teman bisa melihat ya di sini banyak video-video saya yang menjelaskan tentang cara memijat di telapak kaki ya. Nah kita menggunakan sisi-sisi jari telunjuk atau sisi dengan jari jempol ya teman-teman ya. Jadi walaupun cara memijat urutnya itu kita gerakannya tidak teratur, itu kita
tujuannya sama ya teman-teman, tujuannya sama untuk melancarkan peredaran darah dan mengendurkan urat-uratnya atau otot-ototnya yang tegang ya. Tapi di sini memang beda ya, kalau kita gerakannya ke atas itu cepat mengendurkan otot-otot atau urat-urat di bagian kaki ya, atau misalnya kaki atau badan itu kalau kita gerakannya naik ke atas. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kita gitu kadang menurun, itu saya menurun nanti karena gerakan ke atas ini itu rasanya sakit nih teman-teman ya, ini rasanya sakit. Tapi dengan kita melakukan gerakan ke atas secara mengurut ke atas itu cepat mengendurkan ya, cepat mengendurkan otot-otot yang tegang. Nah kalau gerakan menurun itu juga tidak apa-apa, tapi dengan gerakan menurun kendurnya otot ini lama ya, kendurnya urat-urat yang tegang ini lama teman-teman ya. Nah di sini saya melakukannya ya kadang naik kadang turun. Nah kalau kita naikkan seperti itu, itu pakai sisi jempol ya, kita ngambil betis yang di bagian sisi luar ya teman-teman ya, itu sakit itu teman-teman di situ ya, itu sakit ya. Tapi ya kita bales, kita turunkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau ke atas itu tadi saya jelaskan itu sakit tapi cepat mengendurkan urat-urat yang tegang ya. Nah seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat itu rasanya lumayan ya. Nah di sini saya memakai minyak penghangat ya teman-teman ya, karena pasien saya ini suka dengan GPU, jadi saya pakai GPU ya teman-teman untuk penghangatnya. Nah kalau untuk penghangat ya sesuai permintaan dari pasien ya. Nah ini yang kaki sebelah kanan ini sudah selesai ya, saya copotin ya. Nah saya pasang lagi dua situ ya, itu di samping betis ya teman-teman, dan yang di atas itu di samping lutut ya teman-teman, samping lutut itu hanya 2 kaping aja nempel di situ. Itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman, rasanya sangat luar biasa sekali. Itu sakit ya walaupun 2 itu, tapi nanti setelahnya setelahnya akan enak rasanya, jadi enteng bener kaki ini ya rasanya ya teman-teman ya. Itu setelah selesainya, setelah dibuka tetap langsung ada perbedaan, yang tadinya pegal-pegal sekarang setelah dilepas itu pegal-pegalnya akan hilang ya teman-teman ya. Nah hanya seperti itu teman-teman untuk memijat urutnya ya. Tapi alhamdulillah saya di sini banyak ya pelanggan-pelanggan saya, karena komentar-komentar dari pelanggan itu enak katanya seperti itu ya. Jadi yang merasakan pijatan kita ini ya itu pasien kita ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan saya selalu mengulang gerakannya, dan telapak kaki pun juga diulang-ulang terus ya teman-teman. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendurkan saraf-saraf yang belum kendor ya. Kita ulang-ulang seperti itu ya teman-teman. Nah itu saya memakai siku jari, dan di samping itu memakai sisi jempol ya. Nah itu teman-teman, itu saya mengurut sisi dalam bagian kaki ya tuh teman-teman. Nah itu letaknya di bawah jempol. Itu kalau pertama diurut nih ya, baru pertama aja diurut itu rasa sakitnya akan kerasa sekali ya teman-teman, baru pertama kali diurut. Tapi setelah lama-lama diurut dia akan tidak terasa lagi ya, bahkan
nggak ngerasain apa-apa gitu, jadi nggak sakit lagi. Yang sakit itu saat pertama kita pegang. Nah, kalau untuk betis nih ya teman-teman, ini untuk betis nih ya, ini yang paling sakit kalau kita kecapean itu ada di sisi sebelah luar ya teman-teman, sisi dalam sebelah luar. Itu kalau kita naikkan nih seperti itu nih, ini jempol saya yang itu sakit ya teman-teman. Makanya nih teman-teman bisa lihat nih gerakan ekspresi pasien saya ya, karena dia memang mempunyai keluhan kakinya ya teman-teman ya. Nah, di sini nih teman-teman seperti melihat saya mengelus betis, padahal yang bermain di sini ini jempol saya. Nah, itu jempol saya itu kalau kaki capek itu yang paling pegel ya satu di bagian betis. Nah, yang kedua di bagian tulang kering depan kaki ya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya di bagian gares ya, namanya gares itu. Tapi itu di tulang kering di bagian luar kaki ya. Nah, itu jempol saya itu mengurut di bagian tulang keringnya. Dan kita ulangin lagi di bagian paha ya. Nah, kalau teman-teman merhatikan tangan saya itu, nah itu karena kita sambil mengobrol ya sama pasien ya, sambil mengobrol. Jadi itu refleks tangan saya. Kadang ya namanya kita ngobrol secara tidak langsung, ekspresi tangan itu ngikut gerakan obrolan kita ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya melemaskan bagian dalam paha dan sisi luar paha itu ya teman-teman. Nah, di situ yang bermain itu jempol saya itu teman-teman ya. Sisi jempol saya menaikkan bagian sisi luar paha ya teman-teman. Nah, kalau itu, nah ini ya, nah ini jempol saya yang ini yang bermain di sini ya teman-teman ya, bermain ngurut maksudnya ya sini. Nah, itu, nah di situ nih itu jempol tangan saya. Jadi itu rasanya sakit kalau kita naikin ya teman-teman, itu rasanya sakit. Jadi karena sakit ya teman-teman bisa melihat ekspresi dari pasien ya, secara nggak sengaja refleks pasien kalau merasakan sakitnya. Nah, itu kita ambil dari atas ke bawah, itu sisi betis ya. Tapi yang bermain di sini adalah jari-jari, sisi jari-jari saya dan juga jempol ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih GPU biar hangat ya, karena rasa hangat dari minyak penghangat itu sangat membantu sekali ya, cepat menghilangkan pegal-pegalnya ya, apalagi sambil diurut ya. Begitu dipoles minyak yang hangat, itu kulit kita akan terasa hangat dan dibantu dengan pijat urut ya. Jadi akan cepat ya, reaksinya akan cepat, membuat kaki si pasien ini enteng ya teman-teman ya. Nah, nih teman-teman bisa melihat saya mengulangi lagi nih ya di bagian sisi luar kaki ya, itu di tulang kering di situ ya teman-teman ya, di tulang keringnya. Nah, saya selalu mengulang-ulang itu ya, karena memang keluhannya ya di situ pegalnya gitu ya. Jadi saya selalu mengurut di bagian yang pegal itu dengan durasi yang agak lama ya. Kita bisa menentukan sendiri kok untuk durasi ya teman-teman ya. Kita bisa menentukan tekanan-tekanan ya. Nah, ini saya sampai berkeringat itu teman-teman. Saya mengelap dengan handuk yang saya bawa, karena di
tidak dikasih kipas angin ya, tidak dikasih angin karena pasien saya ini habis kehujanan ya dari luar kota ya teman-teman, dan dia hanya mengendarai sepeda motor, jadi terasa semua kakinya ini pegal dan capek ya teman-teman ya, itu terasa banget, yang akhirnya dia order saya untuk membantu menyelesaikan keluhan-keluhan yang ada di kaki ya teman-teman ya. Nah, di situ memang teman-teman bisa lihat nih gerakan-gerakan urut saya hanya seperti itu ya teman-teman, hanya seperti itu, sifatnya selalu mengulang-mengulang ya teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat dengan seperti itu, gerakan itu yang bergerak dari jari sama jempol ya teman-teman. Kalau tengahnya itu nggak menekan ya, itu kita ngambil sisi luar betis sama sisi dalam betis ya. Selalu saya ulang nih untuk telapak kaki untuk memastikan agar darah-darah, peredaran darahnya itu lancar ya teman-teman ya. Jadi soal durasi ya teman-teman bisa atur sendiri ya. Nah kalau saya ini untuk kaki itu, satu kaki itu 15 sampai ke 30 menit kadang ya, kalau keluhannya di kaki ini terlalu berat ya teman-teman. Jadi intinya sekitar rata-rata ini 20-an menit ya teman-teman ya, untuk satu kaki aja. Itu bisa teman-teman tambahin durasinya ya, untuk agar bisa menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar pijat urut ya, teman-teman bisa simak video saya, karena saya di sini sekarang ini banyak menampilkan full time ya, biasanya full time urut, tapi ya ada yang dipotong-potong ya teman-teman ya, karena terlalu berat. Saya hanya menggunakan HP biasa ya teman-teman ya. Nah itu sudah selesai. Jadi kalau bekam di situ itu boleh lama nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun awalnya sakit, tapi lama-lama setelah 1 atau 2 menit itu rasa sakitnya hilang ya. Nah kita bekam kaki yang sebelah kiri ya teman-teman. Cuman di sini hanya bekam kering aja untuk membantu agar cepat selesai ya, cepat selesai keluhan yang pasien alami ya teman-teman ya. Nah di sini karena keluhannya tadi kaki ya, jadi saya mulainya dari kaki dulu ya teman-teman ya. Dan kalau semua tubuh atau semua badan itu tidak diurut ya, kadang ya gitu ya teman-teman, kadang ya kurang sempurna ya teman-teman. Jadi walaupun keluhan kaki, di sini juga badan juga kita lancarkan ya, peredaran darahnya kita urut ya. Teman-teman bisa melakukan gerakan seperti apa yang saya lakukan di sini ya teman-teman. Di sini memang sudah, saya ini seorang terapis atau tukang urut panggilan ya teman-teman. Jadi udah banyak yang menggunakan jasa-jasa dari saya ya. Dan untuk betis teman-teman bisa melakukannya seperti itu ya, dengan memutar-mutar, kita memakai siku-siku jari ya. Dan seperti itu kita tidak memerlukan tekanan-tekanan yang sangat tekanan-tekanan yang keras maksudnya ya, yang tidak membuat kita akan capek ya teman-teman ya. Nah
gerakan seperti itu tuh enak rasanya teman-teman ya, dan itu memang manfaatnya gerakan seperti itu tuh luar biasa ya teman-teman. Manfaatnya itu luar biasa sekali. Itu bisa mengenai, kalau kita pakai siku-siku jari itu bisa mengenai semua urat, semua saraf, otot-otot yang di bagian badan seseorang. Itu dengan kita gerakan guyer-guyer memutar dengan siku-siku jari itu akan mengena semua ya teman-teman. Yang tadinya tidak kena urut, nah ini yang tadinya tidak kena urut, itu enak kalau kita gituin teman-teman ya. Itu enak rasanya, dan hasilnya pun tidak akan membekas ya teman-teman. Hasilnya tidak akan membekas. Nah, saya melakukannya seperti itu teman-teman. Nah, hanya berulang-ulang. Dan di sini dengan gerakan seperti itu akan cepat mengendurkan otot-otot yang tegang tadi ya. Dan saya selalu berulang, kalau pantat pertama kali dipegang itu rasanya panas ya kalau kita gituin ya. Tapi begitu kita ulang kedua kali atau ketiga kali, itu sudah tidak ada rasa sakit lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini itu yang bermain tuh sisi jari saya tuh teman-teman. Nah, jari telunjuk gitu teman-teman, kalau teman-teman mau ngelihat. Nah, itu tuh kita tidak melakukan tekanan yang sangat kencang ya, karena sisi-sisi jari ini isinya tulang. Jadi hanya kita mengurut seperti itu rasanya sampai ke dalam ya. Nah, ini bagian tangan ya teman-teman, kita urut, karena tangan ini juga ikut pegal ya. Kalau badan itu tidak enak semuanya itu jadi sakit semua ya, jadi tidak enak semua ya. Tangan yang tidak ada hubungannya ya jadi sakit, tapi ya bukan tidak ada hubungan, karena semua organ tubuh, semua organ-organ tubuh tadi itu saling berhubungan ya teman-teman ya, saling berhubungan. Kadang yang keseleo kakinya, tapi yang ngerasain sakit itu semua badan ya teman-teman. Atau kadang hanya giginya yang sakit, tapi semua badan ini ngerasainnya ya, sampai kadang meriang-meriang ya, karena menahan rasa ngenyutnya gigi yang sakit tadi ya teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman tuh hanya butuh paling durasi aja ya teman-teman. Durasi, cara lama tidaknya durasi itu ya tergantung kita ya. Nah, itu di bagian pinggang juga kita guyer-guyer seperti itu ya teman-teman ya, guyer-guyer seperti itu. Nah, gerakan saya hanya selalu mengulang-ulang ya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kalau teman-teman mau mempraktekannya, itu sangat mudah sekali ya. Dan jangan lupa nih teman-teman nih, bagian pundak ini ya teman-teman, bagian pundak, bagian leher nih sangat pegal sekali tuh. Di situ biasanya sangat pegal, dari pundak sampai ke centong tangan ya, centong tangan. Semuanya bisa kok teman-teman pelajari ya, semuanya bisa teman-teman pelajari, karena saya sudah jelaskan di konten-konten saya sebelumnya. Pijat itu tidak ada ilmu khusus ya, tidak ada ilmu khusus. Pijat urut itu hanya seni aja ya teman-teman, seni ketelatenan. Dan kita selalu berusaha ya teman-teman, selalu berusaha untuk membuat atau menservis atau menerapi pasien kita ini agar enak dan tidak membekas ya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman, saya melakukan gerakan seperti itu. Nah, kalau itu memang kita memakai jempol ya, tapi bukan tengahnya ya teman-teman ya. Itu tetap
sisinya, tulangnya yang saya gunakan ya teman-teman ya. Kita tidak perlu terburu-buru ya teman-teman dalam memijat itu atau mengurut itu, tidak perlu terburu-buru. Kita santai aja gerakan, karena apa? Yang kalau kita terburu-buru kita akan capek ya teman-teman ya. Nah, kita pelan-pelan aja tapi pasti ya teman-teman, tapi pasti. Dan kita harus menggunakan irama ya, menggunakan irama. Awalnya jangan langsung kita tekan terlalu kencang, karena badan seseorang ini kalau dipegang pertama kencang itu sakit rasanya ya, tapi kalau lama kelamaan itu tidak akan sakit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih gerakan-gerakan saya mengurut sifatnya hanya mengulang-ulang ya. Jadi saya sudah bilang tadi, semua orang itu bisa, karena semua orang sudah dikodratkan, diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai dua tangan ya. Yang dua tangan ini itu untuk berkarya ya, apapun karya kita ya. Jadi yang terpenting juga ya teman-teman, yang terpenting juga dalam pijat urut ini itu pikiran kita juga sangat mempengaruhi ya teman-teman, atau rasa egois kita itu akan mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi hasil setelah selesai diurutnya tadi ya. Jadi tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi teman-teman di sini apapun profesi kita ya, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, diusahakan kita itu harus mencintai ya, harus mencintai profesi yang kita lakukan ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidak mencintai kerjaan kita sendiri, itu tidak akan menghasilkan hasil yang bagus ya teman-teman. Tapi kalau kita itu mencintai pekerjaan kita sesuai skill kita, atau ya intinya kerjaan kita apa itu kita harus cintai ya, kita harus senang, yang akhirnya akan memunculkan di dalam pikiran ini tidak terbeban ya, atau tidak terpikir, selalu berpikir ya, tidak selalu terpikir, yang membuat kita ini malah akan terasa capek ya teman-teman ya, akan merasakan capek ya. Karena apa? Kita melakukan pekerjaan itu secara terpaksa ya teman-teman ya. Jadi intinya kita itu harus mencintai apa profesi kita, dan kita juga harus tekuni ya teman-teman ya, harus tekuni profesi yang kita jalani. Karena apa? Kalau kita tekun, kita giat, kita rajin, dan kita punya prinsip ya, kita punya prinsip harus, kalau kita jual jasa di sini ya, jasa apapun, misalnya kayak saya ini jual jasa urut ya, kita harus berpikir kita harus profesional gitu ya teman-teman. Kita harus profesional, dan kita harus berusaha menghasilkan hasil yang maksimal yang tidak akan mengecewakan pelanggan kita ya. Dan itu bukan hanya di tukang urut aja teman-teman ya, itu intinya semua yang bergerak di bidang jasa ya, dari bengkel, dari cukur rambut, dari seperti itu ya, dan apapun ya. Tidak hanya itu aja, dari misalnya kita jualan makanan, bakso, mie ayam. Nah, kita harus punya prinsip. Nah, kita juga harus menjaga kalau makanan ya paling tidak rasa ya, paling tidak rasa itu kita harus pertahankan ya. Kalau saya di sini karena saya tukang urut ya, saya harus menjaga keprofesionalitasan saya ya di sini ya. Saya harus menjaga itu agar saya bisa menghasilkan hasil pijatan urut yang bisa memuaskan pelanggan-pelanggan saya ya teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman bisa dilihat nih, gerakan-gerakan urut saya itu hanya
kalem aja ya, kalem aja, tidak terburu-buru atau tidak, ya intinya pelan tapi pasti, dan akan menghasilkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Nah, gerakan urut hanya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh selalu belajar ya, boleh mau selalu belajar ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita hanya melihat teori saja tanpa kita mempraktekkan, itu tidak akan ada hasil apa-apa ya teman-teman ya. Tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita hanya sekedar melihat teori tanpa kita mempraktekkan. Jadi kalau kita pengen ahli nantinya ya, kita ya harus mau mempraktekkan ya gitu. Teman-teman mau mempraktekkan apa yang kita pelajari di dalam teori ya. Dan kita ya awalnya kita tidak harus kok langsung terjun ke mana, langsung terjun ke umum ya, harus bisa terjun ke umum ya. Kita harus praktekkan dulu ke keluarga ya. Dengan kita sering praktek urut, lama-lama tangan kita ini akan terbiasa dan akan lentur ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tadi bisa melihat saya sudah melepas bekam di bagian kaki sebelah kiri, dan itu saya pasang lagi memang tadi di betis dalam sama di lutut, samping lutut bagian dalam ya teman-teman ya. Nah, itu saya selalu mengulang ya teman-teman, bisa lihat di sini ya, saya selalu mengulang-ulang. Nah, dengan mengulang-ulang ini tujuannya kita mengulangi dan untuk mengendurkan otot-otot yang tegang ya. Kita selalu mengulangi itu tujuannya untuk mengendurkan otot-otot yang tegang ya. Nah, di pantat itu kita seperti itu ya teman-teman ya. Dengan gerakan seperti itu kita tidak mengeluarkan full power untuk menekan ya teman-teman. Itu boleh naik sampai ke seluruh badan ya, gerakan seperti itu ya teman-teman ya. Itu boleh sampai ke pundak, boleh sampai ke punggung, ke centong-centong, bahkan ke pinggang ya teman-teman. Karena pinggang ini isinya tulang ya teman-teman, itu isinya tulang semua, dagingnya cuma sedikit. Jadi kalau kita tidak pakai trik seperti itu tidak kena ya otot-otot yang terselip di tulang tadi ya. Tapi kalau kita melakukan gerakan seperti itu ya akan kena ya teman-teman, akan kena, yang akhirnya akan mengendurkan urat-urat yang tegang dan hasilnya pun akan maksimal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melakukan gerakan seperti itu teman-teman ya. Semua tangan bermain ya. Nah, itu kita, ini yang paling penting nih ya teman-teman, di bagian bawah ketiak nih itu sangat sakit sekali ya teman-teman ya. Itu biasanya capeknya itu ada di situ ya. Nah, jadi memang kalau untuk menjadi terapis urut, tukang urut atau tukang pijat, itu yang utama itu adalah kita harus mempelajari diri kita ya. Nah, ini teman-teman nih, lihat nih, saya melakukan gerakan seperti itu untuk melemaskan. Nah, di situ itu sisi otot, sisi dalam, sisi sebelah tulang ya, sisi kanan dan kiri ya. Nah, saya melakukan gerakan seperti ini, saya selalu melakukan ini kalau saya urut ya. Itu enak sekali ya, enak sekali rasanya. Tapi ya saya menemukan di lapangan ternyata tidak semua orang suka ya, tidak semua orang suka gerakan ini ya. Teman dari keseluruhan pelanggan-pelanggan saya yang
alhamdulillah sudah banyak. Yang tidak suka digituin itu hanya satu orang ya teman-teman, hanya satu orang. Nah, kita pastikan teman-teman otot-otot tegang yang ada di punggung ini kita kendorkan, kita urut secara berulang. Kalau gerakan saya sudah jelaskan, itu tidak ada gerakan yang khusus, itu terserah kita ya teman-teman ya. Semua manusia itu bisa urut ya, karena sudah alami kita diciptakan dua tangan ya, itu bisa ya. Hanya paling yang membedakan itu, yang kita belum tahu itu mungkin cara penekanan atau trik-trik cara mijatnya. Kalau hanya sekedar urut kita bisa-bisa aja ya teman-teman, tapi ya teman-teman perlu tahu, kalau mau menghasilkan hasil yang enak itu ya teman-teman cukup tidak memijat urut itu dengan tekanan yang kencang ya teman-teman, tekanan yang kencang. Nah teman-teman bisa lihat nih, saya berulang-ulang tuh melakukan gerakan seperti itu, yang itu rasanya itu semua punggung itu kena semua ya teman-teman, dan darahnya itu langsung terasa ser-ser gitu ya. Cuman ya kadang dengan digituin bunyi semua ya punggungnya ya, gertek gitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah selesai di badan. Nah untuk lemaskan engsel kita tekuk seperti itu ya teman-teman, itu engsel. Nah kita dengan tarik seperti ini. Nah ini untuk menarik urat paha di depan ya, walaupun yang diangkat itu di belakang ya. Nah seperti ini itu sakit ya, sakit paha di depan nih teman-teman. Kalau bisa bertahan 1 menit aja sudah ampuh ya, sudah hebat orang ini. Nah, ini untuk membunyikan punggung ya. Kebanyakan orang sih ada yang ditarik tangannya, kalau saya tidak di sini ya teman-teman ya. Saya hanya melakukan seperti itu untuk membunyikan punggung. Dan memang ya punggung ini memang harus dibunyikan ya. Karena apa? Tulang-tulang yang bunyi itu akan membuat kita ini menjadi enak ya. Nah di sini teman-teman nih saya bekam bagian kaki ya, karena teman-teman saya ini pasien saya ini keluhannya di kaki ya. Dan di sini bukan, kita tidak keluarkan darahnya, kita di sini untuk menarik saraf-sarafnya, urat-uratnya yang tegang. Dan bagian lutut ini sangat penting sekali ya teman-teman, apalagi kalau ada yang mempunyai penyakit asam urat ya, kita harus bekam di bagian lutut untuk membuang darah-darah kotornya ya teman-teman ya. Tapi di sini saya tidak mengeluarkan darah. Karena apa? Karena keluhan pasien saya ini kakinya pegel ya teman-teman ya. Yang dikeluarkan darahnya itu ya kalau kita lagi nggak enak badan, kita lagi meriang atau seperti itu ya teman-teman. Dan memang minusnya ada ya teman-teman, minusnya dari bekam ini ya teman-teman bisa lihat di sini, di samping lutut bagian dalam itu ada bulat merah. Itu kalau bekam memang sisi negatifnya membekas ya teman-teman, itu membekas merah. Tapi teman-teman tidak perlu takut, kadang ada yang merah, kadang ada yang hitam seperti itu ya. Teman-teman nggak perlu takut, karena akan berangsur-angsur hilang ya teman-teman, akan berangsur-angsur hilang setelah 3 hari 4 hari itu bekasnya sudah tidak ada lagi ya. Tapi memang sebaiknya kalau yang namanya bekam itu harus dikeluarkan darahnya ya teman-teman ya. Di sini saya, teman-teman lihat nih, saya sedang melemaskan ya, sedang melemaskan otot-otot yang tegang di bagian paha. Karena waktu ditarik dari belakang itu rasa pahanya ini sakit sekali ya, baru kita ngerasain tegang bener nih ya paha saya ya. Nah kita selalu ulang-ulang begitu aja untuk paha itu, untuk mengendurkan urat-urat paha.
yang nantinya akan membuat pasien kita ini langsung enteng ya teman-teman ya. Jadi sini saya melakukannya bergantian ya teman-teman ya. Ini yang di lutut ini setelah dilepas itu hasilnya luar biasa ya teman-teman. Makanya di sini saya selalu mengkombinasi terapi saya, tapi tidak selalu saya bekam gitu ya, tidak selalu saya bekam ya, karena tidak semua keluhan seseorang itu berat ya gitu ya, keluhannya tidak semua orang berat. Kadang saya bertanya kalau saya mau memijat itu keluhannya apa Pak, hanya capek-capek aja gitu kan. Nah itu kita tidak perlu dengan bantuan alat bekam ini ya. Tapi kalau sudah parah atau sudah terlalu berat, bahkan sangat luar biasa rasanya ya, nah itu baru kita bantu dengan alat bekam ya. Dan di sini saya alhamdulillah saya bisa urut dan saya juga bisa bekam, dan saya sudah praktekkan selama berpuluh-puluh tahun. Sangat luar biasa ya hasilnya ya teman-teman, kombinasi urut dengan bekam ini ya teman-teman. Karena kalau kita memijat urut ini memang benar bisa menyembuhkan, tapi kalau kita tambah dengan bekam ini walaupun kering, itu akan menghasilkan yang memuaskan ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat itu saya mengurut tulang kering ya, tulang kering kita turunkan seperti itu. Nah di situ gerakan itu adalah menurunkan paha yang betis yang nanti akan menjadi enteng setelahnya ya teman-teman ya. Itu akan menjadi enteng. Karena apa ya, di sini memang pasien saya ini keluhannya ada di kaki ya. Nah itu di situ tuh teman-teman seperti melihat saya mengelus tulang keringnya ya, padahal yang ada di tulang sebelah dalam dan sebelah luar dari betis itu tadi ya teman-teman ya. Nah kita dengan gerakan menurun seperti itu ya, untuk di paha itu tujuannya untuk melemaskan paha ya, untuk melemaskan paha yang sebenarnya kita tidak merasakannya. Kadang kita pegang biasa-biasa aja, tapi kita akan merasakan kalau tersentuh oleh tukang urut ya teman-teman ya. Nah kita tarik seperti itu untuk menarik otot di bagian dalam ya, dari atas paha sampai ke betis ya teman-teman ya. Nah, kalau di paha itu yang paling terasa itu kalau kita capek ya di lutut ya, di sisi atas lutut sebelah dalam dan sebelah luar. Dan tugas saya sebagai seorang terapis ya menghilangkan rasa yang sakit-sakit itu tadi ya teman-teman ya. Nah di sini kaki sudah selesai, kita mengurut di bagian tangan ya teman-teman ya. Di bagian tangan ini, tangan juga capek ya, karena sering untuk aktivitas, sering untuk mengangkat berat, untuk memegang setang motor seperti itu ya teman-teman ya. Jadi akan capek. Nah kita juga harus urut semuanya dari pundak, lengan tangan sampai ke jari-jarinya ya, kita harus urut semua ya teman-teman ya untuk tangan. Jadi sebenarnya yang namanya ngurut ini semua badan itu harus kena ya. Sebenarnya yang paling bagus itu
telanjang ya teman-teman, yang paling bagus itu telanjang. Tapi karena kita budaya timur, kita merasa seperti tidak sopan ya. Karena apa? Sebenarnya dengan tanpa ada selai benang, kita bisa mengenai ya, bisa mengurut semua tubuh ya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun ya. Itu yang akan menghasilkan hasil yang sangat sempurna ya. Tapi karena kita budaya timur ya, kadang hanya memakai sarung, kadang hanya memakai celana pendek. Nah, itu kita lepasin ya, yang satunya sudah. Karena kita mau urut ya kakinya, kita pasang sebelahnya tadi yang sudah diurut ya teman-teman ya. Nah, kita pasang 2 kaping ada di atas dengkul dan 2 kaping ada di bawah dengkul ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang pokoknya langsung jos lah intinya ya, langsung jos gandos gitu, seperti itu ya. Karena memang banyak sekali terbukti ya, orang yang dari Jakarta nyupir sendiri ke Lampung kan, seperti itu ya, nyupir sendiri ke Lampung karena tidak biasa nyupir jauh, dan dia terpaksa karena malam-malam dikabarin keluarga yang di Lampung ini ada yang meninggal. Akhirnya dia nekat ya, tidak sempat mencari seorang driver untuk membantu dia mengendarai mobilnya dari Jakarta ke Lampung ya. Ya ujung-ujungnya akhirnya kakinya ini sakit semua ya, di dengkul ini sampai ngenyut semua ya teman-teman ya. Akhirnya ya order dengan saya, dan waktu itu saya bisanya jam 2 malam ya teman-teman, dan saya ditunggu di hotel. Nah, dia pokoknya intinya dia pasrah ke saya ya, yang penting kaki yang ngenyut ini tadi sembuh karena kecapean ya. Ya saya pijat urut aja, dan saya bantu dengan bekam kering seperti yang teman-teman lihat di video saya ini ya teman-teman ya. Itu langsung setelah kita lepas, si pasien ini langsung merasakan enak sekali ya. Dan itu bukan hanya 1 orang ya teman-teman, hampir semua yang saya bekam di lutut. Apalagi kalau kita sampai keluarkan darahnya ya, itu luar biasa hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ada juga cerita dari pasien saya, komentarnya setelah saya bekam di lutut ini, tadinya sempat ada keluhan ya, tapi itu bekam darah ya teman. Sempatnya ada keluhan, dia selalu mengeluh kalau untuk duduk sila atau sholat berjamaah di masjid. Nah, untuk kumpul-kumpul teman-teman ini dengkulnya itu ngenyut ya, sakit seperti itu. Nah, setelah saya bekam hanya sekali aja, dia sudah bilang, saya tidak merasakan lagi dengkul saya ini ngenyut ya teman-teman. Itu katanya seperti itu ya, dia yang merasakannya ya teman-teman ya. Dan memang hasilnya yang sangat luar biasa ya teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Kombinasi pijat urut dengan dibantu bekam ya, bekam kering atau bekam basah ya. Yang paling sempurna ya bekam basah, karena kalau bekam kering ya merah-merahnya itu lama hilangnya ya. Merah-merah itu sebenarnya ya darah yang harus dikeluarkan ya, tapi kadang orang ada yang berani, kadang ada yang tidak ya teman-teman. Nah, perbedaannya kalau bekam basah ini kita mengeluarkan darah. Nah, dengan darah dikeluarkan itu toksin-toksinnya keluar, racun-racun dalam tubuh ini keluar, dan dia akan tidak akan ada darah yang masuk ke pembuluh yang akhirnya dia tidak akan sakit ya teman-teman ya, dia tidak akan sakit. Nah, tapi kalau kita tidak keluarkan ya bekasnya itu tadi merahnya itu
agak lama ya waktunya untuk hilangnya, itu bekasnya agak lama. Tapi kalau kita tusuk, merah-merahnya bekas kaping bekam ini sebentar hilang ya teman-temannya, sebentar hilang kalau kita tusuk. Karena apa? Merah-merah itu adalah darah yang sebenarnya mau keluar ya, dan salah satu penggagas atau yang menghancurkan itu adalah seorang nabi. Jadi teman-teman tidak perlu takut dengan terapi bekam ya. Tapi di sini saya mengobati pasien saya yang sedang mengeluh di bagian kaki ya, makanya saya bantu dengan bekam yang setelahnya pasien saya juga berkomentar enak sekali ya teman-teman, jadi enteng itu kakinya, jadi enteng banget. Nah ini teman-teman melihat saya memijat turut di perut ya teman-teman ya, turut di perut tidak boleh ditekan kencang ya. Intinya perut itu tidak ada tulang, jadi kita hanya merangsang. Gerakan terserah teman-teman ya, boleh memutar lebar seperti yang saya lakukan itu, boleh juga kecil-kecil ya, kecil-kecil memutar, membuat lingkaran kecil-kecil, atau lingkaran penuh seperti itu ya teman-teman, atau apa gerakannya bolak-balik boleh, tidak apa-apa ya. Tapi yang saya lakukan di sini, saya banyak kan kalau untuk perut ya searah ya, gerakannya memutar saya searah, tapi bolak-balik juga boleh ya teman-teman. Intinya kontrol penekanan kalau kita sedang pijat urut di bagian perut ya. Takutnya akan berbahaya kalau kita terlalu kenceng ya tekanannya ya. Karena apa? Akan menimbulkan jarum di perut, dan teman-teman bisa tahu ya, kalau perut ini sakit ya semua badan kita lemah ya. Jadi intinya perut ini harus kita sehatkan ya, dan itu sangat penting sekali kalau untuk diurut ya teman-teman, sangat penting sekali. Karena kita tidak sadar dengan aktivitas kita, dengan kerjaan kita, apalagi suka mengangkat berat barang ya, itu kadang turun ya perutnya. Kalau bahasa orang Jawa itu kengser ya gitu ya, kengser gitu ya, perutnya turun gitu kan. Nah itu kita harus naikkan, itu penting banget perut ya diurut. Tapi memang kebanyakan sekarang ini kita sudah terdoktrin oleh medis yang perut tidak boleh diurut ya teman-teman. Cuman satu yang perut tidak boleh diurut itu di saat seseorang itu mengidap penyakit mah kronis ya, itu hanya itu yang tidak boleh diurut. Kalau mah kronis itu semuanya ada lukanya, pencernaannya. Mungkin sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.